Power Tips kembali hadir untuk Anda bersama saya Daniel Wibowo, sahabat-sahabat Dinarji. Di sesi sebelumnya, kita membahas tentang how to impress audience ketika kita presentasi secara online. Body language satu hal yang penting, ya kan? Senyum, ya kan? Kemudian posisi kameranya, kamera kontak, kemudian gerakan tangan, ya, bahasa tubuh yang sombong amat, ya kan? Sudah disampaikan untuk Anda dan pastinya bisa langsung ada praktekan. Terus apalagi ya selain body language? Kembali saya bersama dengan Karina Saraswati. Hai. Hai. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget nih, karena, the second part of the Mhm. body language, adalah, suara, Suara. gitu ya. Apalagi kalau Mhm. kita meeting-nya online, gitu kan. Jadi orang bisa bisa banget tuh kayak kita nih, Nil, pakainya Mhm. headset, Betul. ya. Jadi suara ini, bisa langsung masuk ke, telinganya audiens kita. So, suara ini sangat perlu dikontrol, gitu kan. Oke. Nah, for this case Mhm. sebetulnya Daniel kan punya jam terbang yang jauh lebih tinggi nih ya daripada saya. Kan Jadi besok MC kondang, habis Bu. ditulis nih hostnya diganti berarti ini kan nanti di Iya, kali flyernya. ini sesinya kita ganti ya, kita tukar peran ya. Kayak di rumah Sinergi gitu loh, kita tukar peran, Role saya play ya, ganti, ya. Daniel ganti saya. Nah, Oke. saya malah mau nanya nih sama Mhm, Daniel mhm, yang mhm, udah berkecimpung di dunia mhm. ini, suara kan menjadi Ya, ya. suatu modal utama nih Mhm. untuk mendapatkan nafkah gitu ya, Oh, iya sebongkah benar. berlian ya kan. Nah, apa nih tipsnya nih biar kita bisa Hmm. mengontrol suara? Eee, saya sih paling terganggu dengan, volume yang kurang keras, ya kan. Entah mungkin Mmm. karena saya kebanyakan kerja dengan headset karena siaran jadi, pendengarannya sedikit berkurang gitu ya, kalau yang suaranya kurang keras nih, "Hah, apa? Apa?" Gitu ya. Jadi kalau menurut Mmm. saya yang pertama adalah pastikan, volumenya ini, cukup keras begitu untuk bisa didengarkan oleh audiensnya, gitu. Jadi, saya ngomong ya, nggak apa-apa deh. Sharing ya Oh, sharing ya sharing ya. iya betul, Daniel kan soalnya juga konsultan di Dinarji Indonesia Oh, kan. So, jelas. Oke. kita perlu belajar nih dari Daniel mah. Oke. Oke, so satu Satu volume volume, ya. yang kedua jelas Oke, yang artikulasi kedua? mau nggak mau, ya kan. Kan Mmm. agak gimana gitu kalau dengarnya begini, ngomong apa sih itu, ya kan. Artikulasi Nggak jelas. jelas gitu ya. Caranya Oke. adalah kalau, berdasarkan yang saya lakukan, jangan males buka mulut deh, gitu. Ya nggak Mmm. perlu begini juga sih ngomongnya gitu, tapi jangan males buka mulut, gitu, artikulasi. Kemudian apalagi ya, eee, secara otomatis karena bekerja di sini, ritme cepat lambatnya, cara kita ngomong itu juga juga menjadi perhatian, jangan terlalu cepat seperti ini, jadi mereka tidak tahu apa yang kita katakan, terus atau jangan juga terlalu lambat begini kalau presentasi 1 jam kan ya tidur nanti audiensnya, ya kan. Heeh, berasa lagi, ini ya kawinan Jawa ya, lama Oh, banget, ungkal pelan. satu aja tuh lama gitu ya. Ya kan. Ah, iya 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 iya. Itu ya. Oke. Jeda juga menurut saya juga penting untuk Mhm. digunakan, apalagi ketika kita harus berganti, topik misalnya dalam satu kalimat kita perlu memberikan jeda, kemudian baru berlanjut ke, topik selanjutnya, begitu. Oh, jadi clear ya topik, Clear. kapan kita selesai dengan topik yang Heeh. satu, mulai topik yang kedua. Mhm. Sering ada yang bertanya, Oke. "Mas Daniel kan enak, suaranya berat, gampang didengerin. Apa ini, itu, ini, itu?" Menurut saya warna suara, apa yang kita punya tidak perlu dikhawatirkan, karena, selama kita menyampaikan dengan jelas, artikulasi jelas, volume bisa didengarkan, saya yakin, lawan bicara kita juga akan bisa mendengarkan dengan nyaman kok. Misalnya, seringkali di zaman-zaman ini terutama kita sering dengar, beberapa penyiar radio yang suaranya cempreng seperti ini, tapi ya enak-enak aja mau didengerin, gitu kan. Iya 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 iya, bener bener. Ya Oh, kan? Jadi iya. misalnya Anda nggak pede, "Aduh suaraku tuh cempreng, suaraku" nggak apa-apa, selama Anda berbicara dengan jelas, volumenya cukup keras, artikulasi dan speed-nya juga dikontrol, saya yakin, Mmm, lawan bicara kan juga bisa mendengarkan dengan baik, gitu. Kok jadi I see. panjang ya? Kalau dari sisi Saras yang juga ngajar,
Secara online nih, apa saja yang perlu diperhatikan selain tadi yang sudah kita sharing? Hmm. More or less the same sih, jadi volume gitu Hmm, kan, apalagi kalau, eee, kalau kalau di presentasi kita secara offline kan kita perlu memperhatikan, luas oh ya, ruangannya gitu kan. betul. Kalau secara online enaknya adalah kita, nggak perlu nih makin besar ruangannya terus kita makin kencang, itu Mhm, sesuatu hal yang kita nggak perlukan. betul. Jadi kita hanya perlu cek apakah, suara kita bisa terdengar atau enggak, Mhm, terlalu besar atau terlalu kecil, itu ya, aja. Lalu setuju banget artikulasi, mhm. karena saya ini kebetulan orang yang naturally itu ngomongnya cepet banget. Oh, oke. Gitu, kadang-kadang nggak pakai koma, nggak pakai titik, gitu kan, lanjut terus ya kan, heeh, kayak flash gitu. Nah, ini membuat jadi komunikasinya sebetulnya nggak efektif, Ya, karena orang, atau audiensnya itu sebetulnya butuh waktu kan, untuk mendownload, mendigest gitu kan. Kalau kita download file dari internet aja kan butuh waktu tuh, betul. tapi tetap butuh 1-2 detik untuk mendownload. Nah, Mhm. same thing, kapasitas otak manusia ini juga perlu, waktu untuk mendownload dan Ya mendigest, ya gitu. ya ya. So, salah satu trik yang aku pakai, sama kayak Daniel, kasih jeda. Yes. Jadi habis topik yang pertama, oke, kita jeda dulu. Oke, any questions, comments, Hmm, ya? Oke, then my second topic, oke. gitu ya. Lalu intonasinya juga diturunin, waktu kita mau mencapai titik, Oh, ya. gitu. Biasanya sih itu aja sih yang aku pakai. Lebih-lebihnya Daniel udah lebih ahli nih, lebih canggih daripada saya. Saya mesti belajar dari Daniel. Oke, Hmm, so if we wrap up Neil, nomor 1 volume, nomor 2 betul. apa Neil? Nomor 2 artikulasi nih hal yang penting nih. Oke. Mhm. Yang ketiga? Yang ketiga, kecepatan dan juga jeda ya, itu, perlu kita gunakan bersama ketika harus berbicara dan presentasi secara online. I see. So, jadi kita nggak perlu worry ya, mau Ya, tone suara kita tinggi atau mhm cempreng gitu ya, selama 3 variabel itu kita perhatiin. mhm. Oke, Oke, so menarik ya. that's it. Thank you banget Daniel untuk sharing-nya. Sama-sama. Ini gue berasa, apa Semoga namanya, buka sendiri, ngomong sendiri, tutup sendiri dong, jangan dong. Oke, loh, kasih bocoran dong Saras, untuk, yes. selanjutnya, setelah kita impress audience, apalagi yang perlu kita Mhm. perhatikan ketika akan presentasi secara online di sesi selanjutnya nanti? This is the interesting part, Mhm ya. Karena waktu kita mau presentasi, sebetulnya kita bisa pilih 2, antara kita hanya mau menginformasikan, mhm. sehingga orang bisa paham, message kita apa, atau kita mau meng-encourage atau persuade, gitu ya, Oke. persuasi orang untuk melakukan sesuatu hal yang kita pengen. So, Itu kita akan caranya bahas 2 beda? itu betul, caranya Oh, beda. Kita baik. akan bahas di episode selanjutnya. Itu dia. Episode selanjutnya kembali bersama dengan Karina Saraswati. Jangan lupa, silakan latihan dulu untuk body language dan juga suaranya, agar Anda siap nih untuk proses selanjutnya, apakah ingin menginformasikan sesuatu, atau ingin memberikan persuasif, ya, ingin mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Bagaimana caranya di Power Tips selanjutnya. Saras, thank you. Thank you. See you next week. Sahabat Dinergi, terima kasih. Saya Daniel Wibowo. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.